Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Uli ya, tapi kali ini dalam mata kuliah atau mata praktikum dasar-dasar penelitian ya. Kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan pertama ya bahwa akan ada 5 bidang untuk PKM. Nah, salah satunya adalah PKMK atau PKM kewirausahaan. Sebenarnya ada 5 tadi ya, tapi di sini saya akan lebih dalam menjelaskan tentang yang kewirausahaan saja. Banyak sekali keuntungan dari PKMK ini ya, karena kalau misalkan terpaksanya nanti tidak lolos di PKM atau PKMK gitu ya, proposalnya nanti bisa dilanjutkan ke KBMI. Proposal KBMI dengan hibah dari KBMI ya, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, atau bisa juga ke PCTA dari Dikpora dan lain sebagainya ya. Sebenarnya keuntungannya masih banyak sekali ya. Selain kalau wirausaha itu ya meskipun nggak dapat hibah pun sebenarnya masih bisa dilanjutkan usaha tersebut ya. Seperti itu. Jadi di sini Bu Uli akan fokus ke PKMK atau kewirausahaan. Nah, sebelum masuk, apa sih kewirausahaan itu? Ya, dalam bahasa Inggris kita sering menyebut entrepreneur. Nah, atau kalau kewirausahaan entrepreneurship. Gitu ya. Apa itu? Nah, merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, yang bagi tertarik kewirausahaan ini pasti dia punya ide yang inovatif dan dan dia akan mencari peluang ya. Jadi mencari peluang dalam bisnis atau kewirausahaannya tersebut. Nah, kira-kira peluang apa sih yang kekinian atau yang bisa menjadi daya tarik gitu ya. Nah, hasil akhirnya nanti penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Nah, jadi wirausaha itu harus mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya ya. Karena mereka harus mempunyai motivasi. Nah, ini. Jadi jangan sekali gagal kemudian dia langsung putus asa ya. Nah, di sini harus punya motivasi, kemudian panggilan jiwa. Nah, panggilan jiwa tentang wirausaha, tentang bisnis harus menjadi orang yang semangat dan lain sebagainya ya. Kemudian persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia yang unggul. Nah, seperti itu. Jadi, dia berperan sebagai pemimpin juga di situ ya. Jadi, dia yang mengambil keputusan juga. Berbeda ketika kita menjadi karyawan ya. Nah, ini kita harus bisa mencari peluang, mempunyai motivasi dan lain sebagainya ya. Itulah wirausahawan atau entrepreneur. Kemudian kita masuk ke PKMK atau PKM kewirausahaan. Nah, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Nah, salah satu poin dari kewirausahaan adalah berorientasi pada profit ya. Namun, hal ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha. Nah, jadi selain itu juga harus unik dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kenapa harus diteruskan ya? Buat apa? Seperti itu. Nah, pelaku utamanya yaitu nanti kalian sebagai mahasiswa. Nah, pihak lain seperti pembimbing, seperti kampus itu atau mitra ya, itu hanya sebagai faktor pendukung ya. Topiknya nanti tidak dibatasi untuk kewirausahaan atau PKMK ya, tapi sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Nah, ini ya. Jadi sekarang ini kan modelnya daring ya karena pandemi ini ya. Jadi online ya. Nah, ini yang kira-kira kekinian kemudian bisa digunakan saat pandemi atau dimanfaatkan saat pandemi, kemudian berguna bagi orang banyak. Nah, itu akan menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Nah, apalagi yang hubungannya dengan COVID ya atau dengan corona itu nanti mungkin bisa menjadi faktor unik dalam penilaian juga ya. Kemudian judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Kalau singkatan untuk menarik ya, jadi kayak misalnya nama produk itu kan biasanya kadang disingkat ya, dan itu suatu nama yang unik ya, itu nggak apa-apa ya. Tapi
jangan singkatan yang tidak baku dalam hal ini adalah kalimat yang tidak baku gitu ya. Dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata ya. Jadi jangan terlalu panjang ya. Nanti malah hanya lihat judulnya aja udah nggak dibaca lagi gitu ya. Jadi yang penting judul itu adalah menarik, eye catching gitu ya. Jadi membuat seseorang itu pengen membaca apa sih di dalamnya, penasaran apa sih isinya, seperti itu. Nah, kemudian tentang PKMK. Nah, tadi sudah ya, jadi komoditasnya itu bisa berupa barang atau jasa. Jadi nggak hanya barang gitu ya. Nanti apa aja sih barang, jasa itu seperti apa ya? Nanti akan Bu jelaskan setelah slide ini ya. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa jasa, dan selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Nah, jadi hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Nah, ini karena kita inginnya apa sih? Inginnya salah satunya adalah bermanfaat ya, terutama bermanfaat di masyarakat gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa ya, nanti bagi kalian untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif sebagai bekal wirausaha. Nah, jadi bagi kalian yang kreatif, nah ini nanti akan terbukti ketika kalian mengajukan proposal PKMK. Nah, kemudian PKMK nanti diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Nah, jadi para wirausahawan muda. Nah, ini tidak hanya berguna pada saat ini, pada saat kalian studi di Poltekkes, tapi bisa juga nanti setelah lulus kalian mengembangkannya, kalian tetap konsisten ya. Nah, kalian tetap kreatif. Nah, nanti bisa selain hanya digunakan sebagai PKM, nanti bisa dilanjutkan sebagai usaha sendiri juga ya. Syukur-syukur punya banyak karyawan juga ya. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan. Ruang lingkupnya apa? Nah, biasanya yang paling banyak itu kan kuliner ya. Yang memenuhi kriteria sebagai berorientasi profit itu biasanya kuliner. Tapi tidak menutup kemungkinan dari usaha yang lain ya. Jadi dia mengutamakan si PKMK ini mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Nah, baru dan unik. Bisa dengan ATM boleh ya, tapi dia kan baru, walaupun amati, tiru, modifikasi, tapi dia sesuatu yang baru juga dan unik ya. Nah, kemudian jangan lupa dia merupakan hasil jelmaan penguasaan iptek dari mahasiswa. Kemudian luarannya atau yang mau kita dapatkan, yang mau kita lihat luarannya itu apa sih? Jadi nanti ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, kemudian produk usaha, bisa barang atau jasa komersil ya. Nah, ini contoh komoditas PKMK. Bisa berupa produk, bisa berupa jasa atau layanan. Produk itu bisa berupa barang baru. Kemudian bisa berupa modifikasi dari suatu produk. Misalnya hanya dimodifikasi rasa gitu ya, atau yang biasanya original, ayam geprek original gitu ya. Nah, kalian tambahkan misalkan rasa durian atau saus durian, saus nangka. Itu sesuatu yang baru, hasil modifikasi, misalnya seperti itu. Kemudian novel, komik, animasi. Nah, banyak sekali, masih banyak yang lain ya. Jadi novel, komik, animasi itu juga berupa produk ya, atau video atau apapun itu ya. Nah, kemudian layanan atau jasa berupa IO atau WO. Nah, ini yang suka make up artist. Jadi yang suka dan pinter make up itu ya, kan sekarang banyak ya yang jasa seperti itu yang diinginkan, bisa untuk wisuda dan sebagainya. Nah, keunikannya itu diambil, keunikan dari proposal itu, jadi yang menjadi pembeda dari yang lain gitu ya, atau konsultan atau guru privat. Nah, seperti itu. Jadi jasa pun bisa, nggak hanya produk berupa barang ya. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, mulai dari draft proposal. Nah, draft proposal ini akan membantu mempermudah pembuatan proposal yang resmi. Jadi nanti kalian membuat draftnya dulu sebelum proposal resminya. Kemudian pikirkan latar belakang usaha. Kenapa